Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rukia Kumalasari Siregar, CGP Angkatan 4 SMA Negeri 1 Babalan Kabupaten Langkat, dalam modul 1.4.A.6, yaitu refleksi terbimbing budaya positif. Nah, di mana refleksi terbimbing budaya positif ini ada beberapa pertanyaan yang harus kami jawab di dalam modul, di antaranya yaitu pertanyaan pertama, yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Maka saya menjawab dari pertanyaan yang pertama ini, yaitu bahwa budaya positif harus tercipta sejak dini agar suasana di sekolah bisa menyenangkan. Hal yang paling penting adalah pertama, untuk melakukan disiplin diri sendiri atau self-disiplin, karena untuk mencapai kemerdekaan harus memiliki disiplin diri yang kuat. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu, tuliskan pengalaman Anda dalam menggunakan konsep-konsep inti tersebut dalam menciptakan budaya positif, baik di lingkungan sekolah maupun di kelas Anda. Maka saya menjawab dengan, saya memiliki pengalaman di kelas 11 IPS 1, bahwa ada seorang anak yang pada pelajaran saya hampir setiap pertemuan selalu murung di kelas. Setiap saya beri pertanyaan terkait dengan sikapnya di kelas, siswa tersebut selalu menjawab tidak apa-apa, Bu. Tetapi perasaan saya tidak puas dengan jawabannya. Sehingga kemudian pada suatu hari ketika istirahat, saya memanggil siswa tersebut dan bicara empat mata kepadanya. Saya harap dia akan jujur kepada saya. Dan ternyata benar bahwa anak ini memiliki masalah di rumahnya, yaitu kerap kali ia melihat kedua orang tuanya bertengkar, dan inilah yang mengganggu hati dan pikirannya ketika belajar di sekolah. Sehingga inilah yang membuat dia murung ketika belajar di sekolah. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, sebelum mempelajari modul ini, apakah Anda pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Anda boleh menceritakan situasinya dan posisi Anda pada saat itu. Maka saya menjawab yaitu seperti, saya pernah melakukan segitiga restitusi pada kasus anak yang suka mengganggu temannya yang sedang serius dalam mengerjakan soal latihan. Dalam kasus ini saya menggunakan segitiga restitusi untuk mengembalikan pada posisi semula. Segitiga restitusi yang saya lakukan diantaranya seperti menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama bahwa tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Maka posisi saya saat itu adalah sebagai manajer dalam pembelajaran di kelas. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang keempat yaitu, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah mempelajari modul ini, maka perubahan yang terjadi pada diri saya yaitu harus segera menerapkannya di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Karena budaya positif adalah perilaku-perilaku yang diharapkan ada pada diri anak didik kita saat ini. Next, pertanyaan yang kelima yaitu, seberapa penting mempelajari topik ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Maka saya menjawabnya seperti, sangat penting sekali, karena pada modul ini ada konsep-konsep inti dari teori disiplin positif, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi yang merupakan materi yang asik untuk dipelajari dan dikembangkan di sekolah. Oke, kemudian pertanyaan yang keenam yaitu, apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini?
Maka saya menjawab, saya ingin membuat anak lebih disiplin dalam hal waktu, mengerjakan PR di rumah, dan disiplin dalam mengenakan pakaian atau atribut sekolah. Oke, pertanyaan yang ketujuh yaitu, selain konsep tersebut, adakah hal-hal lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Maka saya menjawab, karena menurut saya materi ini sudah cukup baik untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, pertanyaan yang terakhir yaitu yang ke-8. Langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan jika Anda kembali ke sekolah atau ke kelas setelah Anda mengikuti sesi ini. Maka yang pertama saya akan menjelaskan kepada siswa saya tentang budaya positif di sekolah dan segera menerapkannya bersama dengan siswa di sekolah maupun di lingkungan saat kita belajar. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.